Sahabat cerita, angin sore berhembus pelan, menggerakkan dedaunan jati yang tumbuh di halaman sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu berdiri megah dengan cat putih yang mulai mengelupas, jendela kayu berderit setiap kali angin lewat, dan pagar besi yang berkarat di beberapa sisi. Bagi orang luar, rumah itu hanyalah bangunan tua biasa. Tetapi bagi tiga bersaudara, Raka, Dina, dan Bimo, rumah itu adalah saksi masa kecil mereka. Sekaligus simbol cinta, sekaligus luka yang ditinggalkan almarhum orang tua mereka. Hari itu mereka berkumpul kembali setelah sekian lama. Alasan mereka sederhana tetapi juga rumit, membicarakan warisan. Sejak ayah mereka, Pak Wirya, meninggal 6 bulan lalu, tak ada satu pun dari mereka yang benar-benar berani menyentuh masalah itu. Tetapi kebutuhan hidup, desakan, dan rasa iri yang lama terpendam akhirnya menyeret mereka ke ruang tamu yang sama, di bawah atap yang sama. Meski hati mereka sudah berbeda arah. Sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Raka, anak sulung, duduk tegap di kursi rotan peninggalan ayahnya. Wajahnya keras, tatapannya dingin. Ia merasa punya tanggung jawab menjaga rumah ini, karena sejak dulu ia yang paling dekat dengan ayah. Baginya, rumah tua ini adalah kenangan, bukan sekadar harta benda. Dina, anak kedua, duduk berseberangan dengan tangan bersedekap. Mata tajamnya sesekali melirik Raka dengan penuh kecurigaan. Sejak kecil ia merasa selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Apapun yang dilakukan Raka selalu dianggap benar oleh orang tua mereka, sementara dirinya selalu salah di mata ayah. Dan sekarang, saat warisan dipertaruhkan, rasa tidak adil itu kembali membakar hatinya. Bimo, si bungsu, duduk di ujung kursi panjang dengan wajah muram. Ia jarang bicara. Tetapi dalam dadanya juga tersimpan bara. Sejak kecil ia dipaksa mengalah. Mengalah pada kakaknya, mengalah pada keadaan, bahkan mengalah pada nasib. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya hanyalah pelengkap, bukan yang utama. Dan kini saat warisan dibicarakan, ia tidak ingin lagi menjadi yang terakhir. Suasana ruang tamu itu tegang. Hanya jam dinding tua yang berdetak keras, seolah menghitung waktu sebelum ledakan pecah. Jadi, Raka membuka suara dengan nada berat. Aku pikir rumah ini tidak usah dijual. Biarkan tetap seperti ini. Kita rawat bersama. Kalau perlu, jadikan rumah ini tempat berkumpul tiap lebaran. Itu juga pesan ayah sebelum meninggal. Dina langsung mendengus. Pesan ayah? Atau cuma katanya kamu aja, Rak? Aku nggak pernah dengar langsung dari mulut ayah. Kamu kan memang selalu jadi anak kesayangannya. Raka mengetukkan jarinya ke meja, menahan emosi. Aku nggak bohong, Din. Ayah jelas bilang begitu padaku. Rumah ini adalah kenangan, kalau dijual habis sudah semua yang ayah tinggalkan. Dina membanting tangannya ke meja, membuat cangkir teh bergetar. Kenangan? Kamu enak ngomong gitu karena kamu hidup mapan. Kamu punya usaha, punya rumah sendiri. Aku masih ngontrak, Rak. Aku butuh bagian dari warisan ini, bukan sekadar kenangan basi. Suara Dina meninggi membuat Bimo tersentak. Ia menunduk. Tapi di dalam dadanya juga ada perasaan serupa. Ia pun bersuara untuk pertama kalinya, suaranya berat namun bergetar. Aku setuju sama Dina. Rumah ini lebih baik dijual. Hasilnya kita bagi rata. Itu adil. Raka memandang adik-adiknya dengan mata penuh kekecewaan. Kalian tega ya? Rumah ini bukan cuma bangunan. Ini tempat kita tumbuh. Tempat kita pertama kali belajar jalan. Tempat kita semua merasakan cinta ibu sebelum meninggal. Dan kalian mau jual begitu saja? Cinta ibu? Dina tertawa sinis. Kamu pikir aku lupa? Waktu aku remaja, ayah lebih percaya sama kamu. Aku dicap bandel, dicap pemalas, padahal aku cuma butuh didengar. Kamu selalu jadi anak emas. Rak, jadi jangan bicara seolah kamu paling tahu arti rumah ini. Raka berdiri, emosinya meledak. Jangan bawa masa lalu, Din. Kita di sini bicara warisan, bukan luka lama. Tapi justru itulah yang membuat Dina makin sakit hati. Masa lalu itu yang bikin aku seperti ini. Dan jangan lupa, Bimo juga punya hak. Kamu nggak bisa seenaknya memutuskan sendiri. Bimo yang sejak tadi menunduk akhirnya angkat wajah. Matanya berkaca, suaranya tegas untuk pertama kali. Benar. Aku capek jadi orang yang selalu disuruh diam. Selalu dianggap anak kecil. Kali ini aku nggak akan mengalah. Aku butuh bagianku, Rak. Aku punya keluarga kecil yang harus aku nafkahi. Kalau kamu mau pertahankan rumah ini sendirian, ya silakan, tapi jangan halangi hak kami. Kata-kata itu seperti pukulan, telak bagi Raka. Ia memandang adik-adiknya dengan wajah getir. Baginya, rumah tua itu bukan soal uang, tapi soal harga diri sebagai anak sulung. Ia merasa bertanggung jawab menjaga warisan orang tua. Tapi ternyata bagi adik-adiknya,
Rumah itu hanyalah nilai materi yang bisa ditukar dengan uang. Suasana semakin panas. Tidak ada yang mau mengalah. Kata-kata keras terus meluncur, menyinggung luka lama, menuduh, menyalahkan. Dari luar rumah tua itu tetap berdiri kokoh. Tetapi di dalamnya, fondasi persaudaraan yang dulu dibangun dengan cinta perlahan retak, siap runtuh kapan saja. Dan retakan itu tanpa mereka sadari, adalah awal dari perpisahan yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Malam turun pelan di rumah tua itu. Lampu gantung di ruang tengah menyala redup, menyoroti wajah tiga bersaudara yang masih duduk di kursi masing-masing. Cangkir teh di meja sudah dingin. Tapi emosi yang mendidih tidak juga reda. Raka duduk dengan wajah tegang. Jari-jarinya mengetuk meja tanpa henti. Dina merapatkan selendangnya ke tubuh. Matanya masih penuh bara, seolah setiap kata dari mulut Raka adalah pisau yang menusuknya. Sementara Bimo si bungsu berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Resah seperti orang yang menimbang langkah besar tapi takut melangkah salah. Keheningan panjang akhirnya pecah ketika Dina bersuara. Aku nggak akan tinggal diam, Rak. Aku sudah hubungi pengacara. Kalau perlu, kita bawa ini ke meja hukum. Warisan harus dibagi rata, itu aturan. Kamu nggak bisa seenaknya menahan rumah ini. Raka mendongak, tatapannya tajam menusuk adiknya. Kamu tega, Den? Membawa nama orang tua kita ke pengadilan, seolah mereka nggak meninggalkan cinta, hanya meninggalkan harta. Kamu tega merusak nama baik ayah demi selembar sertifikat? Dina menggertakkan gigi. Nama baik? Nama baik itu nggak bikin anakku bisa sekolah, Rak. Kamu hidup mapan, nggak pernah merasakan, jadi aku harus menahan malu setiap kali kontrakan nggak bayar. Kamu pikir aku nggak sakit hati lihat kamu enak-enakan tinggal di rumah, besar dengan istrimu. Sementara aku terus dipandang rendah, kamu mungkin merasa berjasa, tapi jangan salah. Aku juga anak ayah. Aku juga punya hak. Bimo yang dari tadi diam akhirnya berhenti melangkah. Suaranya lirih tapi tajam. Aku juga punya hak, Rak. Kamu selalu bicara soal kenangan, soal pesan ayah. Tapi, kenangan itu nggak bisa ngisi perut anakku. Aku kerja serabutan, gaji pas-pasan. Kamu pikir aku nggak ingin rumah ini jadi milikku juga? Kalau dijual, hasilnya bisa bikin hidupku sedikit lebih ringan. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia menarik napas dalam, mencoba menahan ledakan di dadanya. Kenapa kalian nggak bisa lihat ini dari sisi lain? Rumah ini adalah satu-satunya hal yang menyatukan kita. Kalau dijual, kita hanya akan punya uang, lalu habis dan kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Kalian nggak sadar, begitu rumah ini hilang, kita nggak akan pernah punya tempat untuk kembali. Tempat kembali? Dina tertawa getir. Aku bahkan nggak pernah merasa rumah ini tempatku. Sejak kecil aku selalu dibandingkan denganmu. Semua orang bilang, lihat Raka rajin, pintar, penurut. Dan aku selalu dicap membangkang, selalu salah. Jadi jangan bilang rumah ini menyatukan kita. Rumah ini cuma mengingatkanku bahwa aku anak yang nggak pernah cukup di mata ayah. Kata-kata Dina membuat ruangan terasa lebih dingin. Bimo menunduk tapi hatinya pun terasa sama. Ia ingat betul bagaimana ayah selalu keras padanya. Sering berkata, Bimo, kamu anak bungsu. Harus belajar dari kakakmu. Kalimat itu yang membuatnya tumbuh dengan perasaan rendah diri. Dina benar, Bimo menyahut lirih namun mantap. Aku juga nggak pernah merasa rumah ini milikku. Aku cuma menumpang. Bahkan sekarang pun, aku merasa begitu. Jadi buat apa dipertahankan, Rak? Bagi saja biar adil. Raka menatap kedua adiknya. Hatinya terasa diremas. Ia ingin marah tapi juga sedih. Mereka tidak melihat rumah ini seperti dirinya. Bagi Raka, setiap sudut rumah menyimpan cerita. Suara tawa ibu saat memasak di dapur, suara ayah yang memanggil mereka untuk makan bersama, bahkan kenangan saat mereka bertiga bermain kelereng di halaman belakang. Semua itu bagi Raka adalah harta yang tak ternilai. Namun bagi adik-adiknya, semua itu hanya luka. Kalau kalian nggak mau dengar, terserah. Suara Raka akhirnya pecah serak menahan emosi. Tapi aku nggak akan pernah setuju rumah ini dijual. Selama aku masih hidup, rumah ini tetap jadi milik keluarga. Kalian mau gugat aku? Silakan, aku siap. Dina terdiam sejenak lalu matanya berubah dingin. Baiklah, Rak, kalau itu maumu. Jangan salahkan aku kalau aku benar-benar bawa ini ke pengadilan. Bimo mengangguk pelan meski wajahnya muram. Aku ikut. Aku juga nggak akan mundur kali ini. Keputusan itu membuat Raka tertegun. Ia merasa seolah dua adiknya yang dulu ia lindungi kini berdiri di hadapannya sebagai lawan. Bukan lagi keluarga, melainkan musuh dalam garis darah. Malam itu rumah tua di ujung jalan kembali hening. Tetapi hening itu bukan lagi hening yang menenangkan. Hening itu adalah hening yang menakutkan. Hening sebelum badai yang lebih besar datang menghantam.
Dan dalam hati kecil masing-masing, mereka tahu, luka yang sudah terbuka ini tidak akan mudah ditutup, justru akan melebar, menganga, dan akhirnya merobek ikatan darah yang dulu mereka anggap abadi. Pagi itu langit mendung menutupi desa, rumah tua di ujung jalan berdiri kaku, seolah tahu dirinya akan menjadi bahan rebutan. Tidak ada tawa anak-anak di halaman, tidak ada aroma masakan yang biasanya menyambut pagi. Yang ada hanyalah kesunyian berat penuh tanda tanya. Raka duduk di beranda dengan wajah muram. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Malam tadi kata-kata adik-adiknya masih terngiang jelas. Dina akan membawa perkara ini ke pengadilan. Dan Bimo, si adik bungsu yang dulu sering ia belai kepalanya, menyatakan ikut melawan. Hatinya sakit. Bukan karena takut kehilangan rumah, tetapi karena kehilangan mereka. Tiba-tiba, deru mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam keluar seorang pria bersetelan jas hitam, lengkap dengan tas kerja di tangan. Wajahnya serius, langkahnya tegas. Dina turun dari kursi penumpang diikuti Bimo. "Ini pengacara kami," kata Dina tanpa basa-basi. Pria itu menjabat tangan Raka seadanya. "Nama saya Surya. Saya di sini untuk menyampaikan surat panggilan resmi. Klan saya, Saudara Dina dan Saudara Bimo, menuntut pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku." Raka menatap surat itu dengan tangan bergetar. Hatanya berontak. "Kalian benar-benar tega, ya? Belum genap setahun ayah meninggal. Kalian sudah seret ini ke pengadilan." Dina mengangkat dagu, suaranya penuh dingin. "Aku cuma menuntut hakku. Kamu yang keras kepala, Rak. Kalau dari awal setuju dibagi, kita nggak perlu sejauh ini." Bimo menunduk, tak sanggup menatap kakaknya. Tapi suaranya pelan terdengar menusuk. "Aku juga nggak punya pilihan lain. Aku butuh bagian itu, Kak." Raka meremas surat itu, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin mengusir mereka, tapi ia tahu langkah mereka sudah bulat. Hari sidang pertama tiba seminggu kemudian. Gedung pengadilan kota dipenuhi. Hiruk-pikuk orang yang membawa perkara masing-masing. Tapi bagi Raka, dunia hanya berisi satu hal, pengkhianatan darah daging. Ia duduk di kursi tergugat, sementara di seberang, Dina dan Bimo bersama pengacara mereka duduk tegap. Dina mengenakan blazer hitam, wajahnya penuh percaya diri. Bimo tampak gelisah tapi tetap memilih diam. Hakim mengetuk palu, sidang dimulai. Penggugat menuntut agar warisan almarhum Wirya dibagi rata sesuai hukum. Ucap hakim dengan suara tegas. Pengacara Surya berdiri, mengeluarkan berkas-berkas. Yang mulia, sesuai UU, setiap ahli waris berhak atas bagian yang sama. Tidak ada pengecualian. Tergugat, Saudara Raka, tidak berhak menahan aset berupa rumah peninggalan orang tua mereka. Kami meminta agar rumah tersebut dijual dan hasilnya dibagi rata. Raka berdiri, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Yang mulia, rumah itu bukan sekadar harta. Itu kenangan keluarga kami. Ayah saya berpesan agar rumah tidak dijual. Tetap jadi tempat kami berkumpul. Saya hanya ingin menjaga amanah itu. Hakim menatap tajam. Apakah ada bukti tertulis mengenai pesan almarhum? Raka terdiam. Ia tahu pesan itu hanya lisan. Hanya diucapkan ayah kepadanya sebelum meninggal. Tidak ada saksi, tidak ada surat. Dina tersenyum tipis, lalu berkata lantang, "Yang mulia, itulah buktinya. Kakak saya hanya mengada-ada demi mempertahankan rumah sendirian. Kalau benar ayah berpesan, kenapa tidak pernah disampaikan pada kami?" Bimo menambahkan, suaranya lemah tapi jelas, "Saya pun tidak pernah mendengar pesan itu. Jadi saya setuju dengan kakak saya Dina. Rumah ini sebaiknya dijual." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras daripada palu hakim. Ia menatap adik-adiknya, mencari sedikit belas kasihan, sedikit ingatan masa lalu yang bisa menahan mereka. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah dingin Dina dan tatapan kosong Bimo. Sidang demi sidang berlangsung, bukti demi bukti dipaparkan. Dan setiap kali posisi Raka semakin terpojok, tanpa bukti tertulis, tanpa saksi. Ia hanyalah seorang kakak yang dianggap keras kepala, mencoba menahan harta yang seharusnya dibagi. Setiap kali sidang selesai, Raka pulang dengan hati remuk. Ia duduk di ruang tamu rumah tua itu sendirian. Debu mulai menempel di meja, cat dinding semakin kusam. Rumah itu, yang dulu penuh kehidupan, kini terasa sepi dan dingin. Suatu malam, ia berdiri di halaman belakang, menatap pohon mangga yang dulu sering mereka panjat bertiga. Suara tawa kecil mereka masih terngiang di kepalanya. Dina yang selalu takut jatuh, Bimo yang selalu merengek minta dibantu, dan dirinya yang selalu jadi pelindung. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Kenapa kalian berubah begini?" bisiknya pada angin malam. "Kenapa darah yang sama justru menikamku lebih dalam daripada siapapun?" Keputusan pengadilan akhirnya keluar. Rumah tua peninggalan Pak Wirya dinyatakan harus dijual,
Dan hasilnya dibagi rata antara 3 bersaudara. Raka duduk terpaku di kursi sidang. Kata-kata hakim seperti palu yang bukan hanya menghantam meja, tapi juga menghancurkan hatinya. Dina menutup wajah dengan senyum puas, sementara Bimo menghela napas lega, seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Raka menunduk, bukan karena kalah soal rumah, tapi karena benar-benar kehilangan keluarga. Hari itu di dalam ruang pengadilan, ia tahu, ikatan darah bisa diputus bukan oleh maut tetapi oleh harta. Dan sejak saat itu, tak ada lagi jalan pulang yang sama untuk mereka bertiga. Hari penjualan rumah itu akhirnya tiba. Matahari siang menyinari halaman yang dulu penuh tawa, kini dipenuhi orang asing. Seorang maklar bersama beberapa calon pembeli datang meninjau. Rumah tua itu diperlakukan layaknya barang dagangan. Dinilai, ditawar, ditimbang-timbang. Raka berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar menggenggam kunci yang dulu diberikan ayah padanya. Ia merasa seperti pengkhianat, menyerahkan warisan keluarga kepada orang asing. Tapi apa daya, keputusan pengadilan sudah final, dan Dina bersama Bimo menekan agar rumah segera dijual. Cepat serahkan kuncinya. Suara Dina terdengar tegas, nyaris dingin. Ia berdiri dengan map di tangan. Rambutnya terikat rapi, wajahnya penuh percaya diri. Kita harus tunjukkan kerjasama. Jangan bikin malu. Raka menoleh dengan tatapan penuh luka. Din, kamu benar-benar tega ya? Rumah ini bukan sekadar bangunan. Di sini ibu meninggal, ayah menghembuskan napas terakhirnya. Dan kamu menjualnya seakan ini cuma tembok tak bernyawa. Dina menggertakkan gigi. Jangan dramatis, Rak. Hidup ini bukan hanya soal kenangan. Aku punya 2 anak yang butuh biaya sekolah. Kamu nggak akan tahu rasanya dihina karena nggak mampu bayar kontrakan. Raka ingin membalas, tapi Bimo ikut bicara. Suaranya pelan namun menusuk. Kak, aku juga nggak mau begini. Tapi aku nggak punya pilihan. Aku harus pikirkan istriku, anakku. Kalau rumah ini dijual, setidaknya aku bisa mulai hidup baru. Raka menatap Bimo lama, air mata menggenang. Bim, aku selalu lindungi kamu dari kecil. Aku yang selalu dipukul ayah ketika kamu bikin salah. Aku yang selalu ngalah supaya kamu senyum. Dan sekarang kamu tega berdiri di sisi orang lain, bukan di sisiku? Bimo menunduk, suaranya parau. Maaf kak, tapi kali ini aku harus pilih diriku sendiri. Calon pembeli berjalan-jalan di dalam rumah, meneliti tiap sudut. Ada yang berkomentar tentang cat kusam, ada yang menawar harga lebih rendah. Suara-suara itu menusuk hati Raka, seolah rumah itu hanyalah angka di kertas, bukan tempat penuh kenangan. Saat maklar menulis angka di berkas, Raka tak tahan lagi. Ia berdiri di tengah ruang tamu, suaranya lantang. Stop, rumah ini nggak dijual. Aku nggak peduli keputusan pengadilan, aku nggak peduli kalian semua. Rumah ini milik keluarga kami. Aku nggak akan biarkan siapapun menginjaknya. Semua terdiam. Dina melotot marah, lalu berjalan cepat menghampiri Raka. Kamu pikir kamu siapa, ha? Ini sudah keputusan hukum. Jangan bikin malu, Rak. Pertengkaran pecah. Dina menarik kunci dari tangan Raka, mereka saling berebut. Bimo mencoba melerai, tapi justru terdorong dan hampir jatuh menabrak meja. Suara teriakan menggema di ruang yang dulu pernah menyimpan tawa. Aku benci kamu, Rak. Dina berteriak dengan mata basah. Seumur hidup, aku selalu merasa kecil di hadapanmu. Sekarang aku nggak akan biarkan kamu lagi-lagi menentukan jalan hidupku. Raka terpaku, hatinya runtuh mendengar kata-kata itu. Bimo akhirnya bersuara, kali ini lebih keras. Cukup, aku juga benci semua ini. Aku benci selalu jadi yang terakhir, yang nggak pernah dianggap. Kalian berdua sibuk bertengkar soal siapa yang lebih menderita. Tapi nggak pernah lihat aku yang selalu sendirian di tengah kalian. Suasana menjadi hening. Untuk pertama kali, luka yang selama ini mereka sembunyikan meledak. Kata-kata itu bukan lagi sekadar soal rumah, tapi soal masa lalu yang mereka bawa sampai sekarang. Akhirnya maklar berhasil menenangkan keadaan. Kontrak ditandatangani. Rumah tua itu resmi berpindah tangan. Dina menandatangani dengan tangan mantap. Bimo dengan raut berat hati, sementara Raka duduk terpaku, menolak menyentuh kertas. Saat kunci rumah berpindah ke tangan orang lain, Raka berdiri di depan pintu. Matanya basah, suaranya serak. Mulai hari ini, kita bukan lagi keluarga. Kalian sudah pilih jalan kalian sendiri. Jangan pernah anggap aku kakak kalian lagi. Dina terdiam, wajahnya kaku. Bimo menangis pelan tapi tidak berani berkata apa-apa. Rumah tua itu, yang dulu menjadi atap penyatu mereka, kini hanya tinggal bangunan kosong. Dan ikatan darah yang seharusnya abadi, kini retak, pecah, dan hancur bersama pintu yang ditutup untuk terakhir kalinya. Setelah hari penjualan itu, semuanya berubah.
Rumah yang dulu berdiri kokoh menjadi pusat kehidupan mereka, kini sudah dipagari oleh cat baru, jendela diganti, dan suara anak-anak asing menggema di dalamnya. Rumah itu bukan lagi milik mereka. Dan sejak saat itu, ikatan keluarga pun seperti ikut terkubur. Raka tidak lagi pulang ke kota. Ia memilih tinggal di desa kecil, bekerja serabutan, mencoba mencari arti hidup yang baru. Setiap malam, ia menatap langit dan bertanya dalam hati, apakah aku terlalu keras kepala? Atau memang keluarga ini sudah lama mati? Namun ia tidak pernah mencari jawaban. Yang tersisa hanyalah sepi. Dina sibuk dengan hidup barunya. Uang hasil penjualan. Rumah dipakai untuk melunasi utang dan memulai usaha kecil. Bersama suaminya. Dari luar hidupnya terlihat stabil. Tapi jauh di dalam hati ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Setiap kali ia mendengar lagu-lagu lama yang biasa diputar di rumah masa kecil, ia merasa matanya panas. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa ia merindukan sosok Raka. Bimo yang paling muda merasa dirinya kehilangan dua kakak sekaligus. Uang bagian warisannya ia pakai untuk pindah ke rumah kontrakan baru bersama istrinya. Ia ingin memulai keluarga kecil yang damai, tapi bayangan pertengkaran itu terus menghantuinya. Kadang ia bermimpi melihat Raka dan Dina duduk bersama lagi. Tertawa seperti dulu, tapi setiap kali bangun, kenyataan menusuk. Mereka sudah tak lagi saling menyapa. Waktu terus berjalan, bulan berganti tahun. Suatu hari Dina menerima kabar dari seorang kerabat jauh. Katanya Raka sedang sakit keras. Dina sempat terdiam, dadanya sesak. Tangannya gemetar ingin menekan nomor telepon lama Raka, tapi ia urungkan. Dia sudah bilang, aku bukan lagi adiknya. Apa aku pantas datang, pikirnya. Bimo pun mendengar kabar itu. Ia ingin menjenguk tapi takut. Takut ditolak, takut disalahkan, takut melihat mata kakaknya yang penuh luka. Jadi ia hanya mengirim doa dalam diam. Berharap semesta memberi kesempatan lain. Tapi kesempatan itu tak pernah datang. Seminggu kemudian kabar duka tiba. Raka meninggal dunia sendirian, tanpa ada keluarga di sisinya. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Hanya tetangga desa yang datang, membantu mengangkat jenazah, menabur bunga dan mengucapkan doa. Dina dan Bimo tidak hadir. Mereka hanya tahu kabar itu lewat pesan singkat. Di malam yang sama, Dina duduk di ruang tamunya. Ia menatap kosong, tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kali air matanya jatuh deras. Maafkan aku, Ra. Aku terlalu keras kepala. Aku kira aku kuat, tapi ternyata aku salah. Aku kehilanganmu. Bimo pun merasakan hal yang sama. Ia duduk di kamar anaknya yang sudah terlelap, menatap dinding dengan mata basah. Kak, aku pengecut. Aku seharusnya ada di sisimu, tapi aku terlalu takut. Aku kira waktu akan menyembuhkan, tapi ternyata waktu justru merenggutmu dariku. Kini tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Rumah mereka sudah bukan milik mereka. Kakak yang dulu selalu melindungi kini sudah pergi. Dan dua saudara yang tersisa hanya bisa hidup dengan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Mereka memang masih hidup, masih bernapas, masih berjalan di jalan masing-masing. Tapi sebagai keluarga, mereka sudah benar-benar berpisah selamanya.